Kita memasuki pelayanan firman Tuhan dan karena itu mari kita menaikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa penantian ini kami tetap memerlukan penguatan yang dari Tuhan. Karena itu melalui ibadah hari ini kami kembali ingin disegarkan, diingatkan, dikuatkan, dan juga mungkin ditegur oleh Tuhan. Bagaimana kami sebagai umat-Mu tetap percaya dalam segala keadaan kami. Tolong kami untuk mengerti dan memahami firman yang Tuhan sampaikan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan juga setiap kami yang akan mendengarkannya dalam ibadah kami bersama dengan keluarga. Engkau yang menolong kami juga. Kami serahkan akan diri kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, bacaan pertama diambil dari Yesaya 35 ayat yang pertama sampai ke-10. Yesaya 35 ayat yang pertama sampai ke-10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Ia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selalu.
selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Namun jalan orang fasik akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia, wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Bacaan kedua dari surat Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai ke-10. Bacaan yang kedua menurut Yakobus 5 ayatnya yang ke-7 sampai ke-10. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, bacaan kita pada hari ini dari kitab Injil diambil dari Injil Matius. Matius pasal 11 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11 yang merupakan bagian dari perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 2 sampai 11 demikian firman Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Maranatha. Maranatha,
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa arti menjadi orang Kristen? Apa arti kita sebagai orang beriman? Karena ada saja orang-orang yang kemudian mengeluh dalam kehidupannya. Aku sudah rajin berdoa, mengapa Tuhan tidak memberiku pacar? Aku sudah berdoa dan berusaha, mengapa Tuhan tidak memberiku pekerjaan? Aku sudah demikian berusaha melakukan yang keras dalam kehidupanku, mengapa aku tetap di PHK? Dan ada banyak deretan pernyataan dan pertanyaan. Aku sudah melakukan ini dan itu, tetapi mengapa Tuhan tidak melakukan yang ini dan yang itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika demikian, apakah berarti menjadi orang Kristen hanya akan menerima dan mendapatkan? Apakah menjadi orang Kristen berarti kita bisa menuntut kepada Tuhan? Hari ini adalah minggu Advent yang ketiga. Hari ini kita diajak untuk mempersiapkan diri dalam penantian kita. Apa yang kita lakukan di masa penantian kita? Apakah penantian kita itu berarti bahwa kita hanya akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Menantikan Tuhan yang bertindak? Dan sikap apakah yang kemudian akan kita lakukan sebagai orang-orang beriman? Saudara, bacaan Injil kita pada hari ini adalah peristiwa setelah Tuhan Yesus berkarya dan saat Yohanes Pembaptis yang berseru-seru mempersiapkan kedatangan Sang Mesias itu berada dalam penjara. Karena itu Yohanes bertanya melalui murid-muridnya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti yang lain? Saudaraku, Yohanes Pembaptis bertanya, kalau benar engkau Mesias yang menghadirkan keselamatan, mengapa aku orang yang mempersiapkan umat untuk kedatanganmu masih berada dalam penjara? Mengapa damai sejahtera itu tidak ada padaku? Saudara kita dalam Tuhan, bukankah dalam sepanjang kehidupan kita, pertanyaan semacam ini juga sering kali kita dengar, dan bahkan mungkin kita yang mengungkapkannya. Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, lalu kemudian kita bertanya kepada Tuhan seperti yang di awal tadi, dan bahkan kita kemudian berseru kepada Tuhan, Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau ketika aku dalam keadaan yang tidak baik-baik saja? Tuhan, mengapa aku mengalami akan ini dan itu? Mengapa aku harus kena sakit penyakit ini? Dan mengapa aku tertimpa akan masalah-masalah yang muncul dalam hidup ini? Dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bahkan tak jarang kita mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan ini dan itu untukmu. Aku sudah aktif melayani di sana, di sini, paduan suara, melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupanku untuk mewartakan akan Engkau. Aku sudah melayani Engkau dengan berbagai macam bidang yang aku bisa. Tapi mengapa semuanya ini masih menimpa aku? Saudara, kita menganggap aktivitas yang kita lakukan di gereja adalah jaminan supaya hidup kita itu baik-baik saja dan dijauhkan dari permasalahan, dari sakit penyakit, dan dari berbagai macam pergumulan. Padahal bukankah justru seringkali sebaliknya, makin kita bekerja untuk Tuhan, makin masalah itu akan muncul dan timbul. Ketika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, justru kemudian ada banyak sekali godaan dalam kehidupan kita. Sakit penyakit, permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan yang muncul dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana setelah itu? Apakah kemudian kita akan menjauh dari Tuhan? Kita mengatakan, ya sudah Tuhan, aku tak lagi mau mendekat kepadamu dalam kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita ingat, di dalam rasa penantian kita di masa Advent ini, mari kita diingatkan. Justru disinilah kita semua diajak menjadi orang-orang yang menantikan
dengan sepenuh hati dan segenap hati. Penantian akan Natal dan menantikan kedatangan Tuhan kembali. Di masa penantian itu, bukankah justru kemudian kita makin hari makin mau mendekat kepada Tuhan, makin hari makin kita mau beriman kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai macam pergumulan kehidupan yang kita alami dalam hidup ini. Dan di masa penantian ini, janganlah kita menjadi orang-orang yang menuntut, orang-orang yang hanya ingin mendapatkan. Hari ini kita diajak untuk belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang menantikan dengan segenap hati menyambut kedatangannya. Saudara, di masa penantian ini kita mesti tetap terus berjuang, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan dalam perjuangan hidup tidak jarang kita mengalami berbagai macam hal yang akan mengganggu kita dalam kita menginginkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada cucuran air mata, ada ratapan, ada berbagai macam penderitaan yang akan mengganggu kita. Dan disinilah bukan kekuatan kita yang berbicara. Iman menolong kita menjalani dan memahami hidup ini yang kadang terasa terlambat, dan kita menjadi orang-orang yang tidak sabar. Kapan semua penderitaan pergumulan ini berakhir? Kapan semua sakit ini akan berakhir dalam hidup ini? Saudaraku, mari di masa-masa penantian ini dalam perjalanan kehidupan kita yang tidak mudah itu, mari kita ingat akan dua hal yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Yang pertama, mari kita sabar dalam penantian kita. Saudaraku, Yakobus dalam suratnya mengajak orang percaya untuk bersabar dan bertekun menantikan pernyataan Tuhan. Menanti dengan sabar cara Tuhan bertindak dan bekerja, dan tidak mengambil langkah kita sendiri. Yakin dan percayalah bahwa ketika Tuhan bertindak, dan pasti Tuhan bertindak, tindakannya akan menghasilkan akan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Masa Advent adalah merupakan waktu kita belajar, menantikan Tuhan bertindak, waktu di mana kita bertekun menantikan pertolongan Tuhan. Dan dalam hal ini kita diajak untuk senantiasa menantikan dengan hal yang kedua. Hal yang kedua yang diajarkan kepada kita adalah menjaga iman percaya kita kepada Tuhan dalam hidup ini. Jangan takut dan jangan kita menjadi orang-orang yang tawar hati. Pemazmur mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya kepada Tuhan Allahnya, karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terus kitab Yesaya mengingatkan, kepastian pertolongan Tuhan membuat kita tetap kuat beriman kepadanya dalam hidup ini. Saudara, ketika Yohanes Pembaptis bertanya, Tuhan Yesus kemudian mengajak Yohanes Pembaptis tidak hanya melihat bahwa pertolongan Tuhan hanya kepada dirinya, namun kehadiran kerajaan Allah itu sudah nyata kepada banyak orang dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam sepanjang kehidupannya, dalam sepanjang karya yang ia lakukan dalam hidup ini. Terus mengatakan dan mengingatkan kepada Yohanes Pembaptis, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan bukankah dalam kehidupan kita, dalam penderitaan kita, dalam pergumulan kehidupan kita pun, kita juga bisa melihat bagaimana ada banyak karya kasih Allah, baik kepada kita maupun kepada orang-orang lain dalam kehidupan ini, yang menunjukkan bagaimana kuasa Allah tetap dan nyata dinyatakan kepada kita, kepada kehidupan kita. Kerajaan Allah itu hadir untuk menyatakan, memberikan kebaikan dalam hidup ini. Dengan itu Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, percayalah, tidak lagi engkau perlu menunggu
Tidak perlu kemudian menjadi ragu. Akulah dia yang engkau nyatakan. Saudara yang Tuhan, bagaimana dengan kita di masa penantian kita? Di masa penantian ini ketika penderitaan, masalah pergumulan dan ada dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk senantiasa kuat beriman dalam hidup ini. Jangan menyerah, jangan menjadi orang-orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kuatlah, teguhlah dalam beriman yang kuat dan teguh dalam kehidupan kita kepada Dia. Di tengah-tengah berbagai masalah, pergumulan, sakit, penyakit, penderitaan, mari kita senantiasa arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah senantiasa berpengharapan kepada Dia dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, tetaplah percaya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Natal sebentar lagi. Peliharalah sukacita kita menyambutnya. Penantian kita untuk kedatangan Tuhan yang kemudian. Tidak kita tahu waktunya, namun kita tetap diajak, tetap dan terus bertekun. Berlatih terus di setiap masa penantian kita, di masa Advent kita, sehingga kita makin hari makin kuat dan diteguhkan oleh Tuhan. Dan jangan kita lupa, peliharalah sukacita dalam kehidupan kita itu, di tengah-tengah berbagai macam hal yang kita alami dalam hidup ini. Yakinlah, percayalah, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Satu bagi kita sekalian.